Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel Diners. Di video kali ini saya akan membahas tentang edukasi, perawatan luka modern dan maternitas ya. Tentunya sudah sesuai dengan kisi-kisi P3K 2023. Ada di perawat ahli pertama dan perawat terampil. Oke teman-teman, tanpa basa-basi kita langsung mulai tentang pembahasan dan soal tentang edukasi, perawatan luka modern, dan maternitas. Metode edukasi pendidikan individual, kelompok, dan massa atau publik. Pertama ada metode pendidikan individual atau perorangan, bimbingan, dan penyuluhan. Dengan cara ini, kontak antara klien dengan petugas lebih intensif. Setiap masalah yang dihadapi oleh klien dapat dibantu penyelesaiannya. Selanjutnya ialah interview atau wawancara ya. Cara ini sebenarnya merupakan bagian daripada bimbingan dan penyuluhan. Wawancara antara petugas kesehatan dengan klien untuk menggali informasi mengapa ia tidak atau belum menerima perubahan. Ia tertarik atau belum menerima perubahan. Untuk mempengaruhi apakah perilaku yang sudah atau yang akan diadopsi mempunyai dasar pengertian dan kesadaran yang kuat. Itu adalah tentang metode pendidikan individual perorangan. Ada bimbingan dan penyuluhan dan ada interview. Kedua adalah metode pendidikan kelompok yang dibagi menjadi kelompok besar, yaitu yang dimaksud dengan kelompok besar di sini adalah apabila peserta penyuluhan itu lebih dari 15 orang. Metode yang baik untuk kelompok besar ini antara lain ceramah dan seminar. Dan yang selanjutnya adalah kelompok kecil, yaitu apabila peserta kegiatan itu kurang dari 15 orang. Metode yang cocok untuk kelompok kecil ini antara lain diskusi kelompok, curah pendapat atau brainstorming, bola salju atau snowballing, kelompok kecil, buzz group atau role play, dan permainan simulasi. Itu kelompok kecil kurang dari 15 orang. Sekarang ke perawatan luka modern ya. Berdasarkan proses penyembuhan dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu penyembuhan primer atau healing by primary intention. Tepi luka bisa menyatu kembali, permukaan bersih, tidak ada jaringan yang hilang. Biasanya terjadi setelah suatu insisi berlangsung dari internal ke eksternal. Yang kedua, penyembuhan sekunder atau healing by secondary intention. Sebagian jaringan hilang, proses penyembuhan berlangsung mulai dari pembentukan jaringan granulasi di dasar luka dan sekitarnya. Dan yang ketiga adalah delayed primary healing atau tertiary healing. Penyembuhan luka berlangsung lambat, sering disertai infeksi. Diperlukan penutupan luka secara manual. Berdasarkan lama penyembuhan bisa dibedakan menjadi akut dan kronis. Luka dikatakan akut jika penyembuhannya terjadi dalam kurun waktu 2-3 minggu. Sedangkan luka kronis adalah segala jenis luka yang tidak ada tanda-tanda sembuh dalam jangka lebih dari 4-6 minggu. Luka insisi bisa dikategorikan luka akut jika proses penyembuhannya berlangsung dengan proses penyembuhan normal itu sesuai. Tetapi bisa juga dikatakan luka kronis jika penyembuhannya terlambat atau delayed healing, atau jika menunjukkan tanda-tanda infeksi. Itu adalah proses penyembuhan 3 kategori ya. Penyembuhan primer, sekunder, dan delay primary healing. Fase penyembuhan luka dibagi menjadi 3 fase ya.
Tadi kan kategori ya. Sekarang fase penyembuhannya. Pertama, fase inflamasi, fase proliferasi atau epitelisasi, dan fase maturasi atau remodeling. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan luka. Pertama, status imunologi atau kekebalan tubuh, kadar gula darah, rehidrasi dan pencucian luka, nutrisi, dan kadar albumin. Itulah beberapa faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan luka. Metode perawatan luka yang berkembang saat ini adalah menggunakan prinsip moisture balance yang disebutkan lebih efektif dibandingkan dengan metode konvensional. Perawatan luka menggunakan prinsip moisture balance ini dikenal dengan metode modern dressing. Mencuci luka bertujuan menurunkan jumlah bakteri dan membersihkan sisa balutan lama, debridement jaringan nekrotik atau membuang jaringan dan sel mati dari permukaan luka. Perawatan luka konvensional harus sering mengganti kain kasak pembalut luka, sedangkan perawatan luka modern memiliki prinsip menjaga kelembaban luka dengan menggunakan bahan seperti hidrogel. Hidrogel sendiri berfungsi menciptakan lingkungan tetap lembab ya, melunakkan serta menghancurkan jaringan nekrotik tanpa merusak jaringan sehat, yang kemudian terserap ke dalam struktur gel dan terbuang bersama pembalut atau debridement autolitik alami. Balutan dapat diaplikasikan selama 3-5 hari sehingga tidak sering menimbulkan trauma dan nyeri pada saat penggantian balutan. Prinsip dan kaidah balutan utama balutan luka atau wound dressing ini telah mengalami perkembangan sangat pesat selama hampir 2 dekade. Teori yang mendasari perawatan luka dengan suasana lembab antara lain: pertama, mempercepat fibrinolisis. Fibrin yang terbentuk pada luka kronis dapat dihilangkan lebih cepat oleh neutrofil dan sel endotel dalam suasana lembab. Kedua, mempercepat angiogenesis. Keadaan hipoksia pada perawatan luka tertutup akan merangsang pembentukan pembuluh darah lebih cepat. Yang ketiga, menurunkan resiko infeksi. Kejadian infeksi ternyata relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan perawatan yang kering. Yang keempat, mempercepat pembentukan growth factor atau growth factor, berperan pada proses penyembuhan luka untuk membentuk stratum corneum dan angiogenesis. Yang kelima adalah mempercepat pembentukan sel aktif. Nah, bahan-bahan modern wound dressing dapat berupa, pertama itu hidrogel, dapat membantu proses peluruhan jaringan nekrotik oleh tubuh sendiri berbahan dasar gliserin atau air yang dapat memberikan kelembaban. Digunakan sebagai dressing primer dan memerlukan balutan sekunder, pad atau kasa, dan transparan film. Yang kedua adalah film dressing. Jenis balutan ini lebih sering digunakan sebagai secondary dressing dan untuk luka-luka superficial dan non-eksudatif atau untuk luka post-operasi. Terbuat dari polyurethane film yang disertai perekat adesif, tidak menyerap eksudat. Indikasinya untuk luka dengan epitelisasi, low exudate, luka insisi. Kontraindikasinya adalah luka terinfeksi dan eksudate banyak. Yang ketiga adalah hidrokoloid. Balutan ini berfungsi mempertahankan luka dalam suasana lembab, melindungi luka dari trauma dan menghindarkan luka dari resiko infeksi. Mampu menyerap eksudat tetapi minimal sebagai dressing primer atau sekunder. Support autolysis untuk mengangkat jaringan nekrotik atau slow. Dan yang keempat adalah kalsium alginate. Digunakan untuk dressing primer dan masih memerlukan balutan sekunder, membentuk gel di atas permukaan luka. Berfungsi menyerap cairan luka yang berlebihan dan menstimulasi proses pembekuan darah. Bahan-bahan modern wound dressing dapat berupa, pertama ya, tadi udah ya sampai keempat. Yang kelima adalah foam atau absorban dressing. Balutan ini berfungsi untuk menyerap cairan luka yang jumlahnya sangat banyak
sebagai dressing primer ataupun sekunder. Yang keenam, dressing antimikrobial. Balutan mengandung silver 1,2% dan hydrofiber dengan spektrum luas termasuk bakteri MRSA. Balutan ini digunakan untuk luka kronis dan akut yang terinfeksi atau beresiko infeksi. Ketujuh, antimikrobial hidrofobik. Terbuat dari diakyl carbamoyl klorid, non absorben, non adesif, digunakan untuk luka bereksudat yang banyak ataupun sedang, luka terinfeksi dan memerlukan balutan sekunder. Yang kedelapan adalah medical collagen spong, terbuat dari bahan kolagen dan spong, digunakan untuk merangsang percepatan pertumbuhan jaring luka dengan eksudat minimal dan memerlukan balutan sekunder. Banyak juga ya untuk bahan-bahan modern wound dressing ini. Nah, ini teman-teman gambaran klinis luka ya. Kalau warnanya hitam itu nekrotik, warnanya kuning itu slow, berwarna merah adalah granulasi, dan warna pink adalah epitel. Ini gambaran luka-luka ini ya. Waktu tahun kemarin ada nih teman-teman. Yang warna hitam apa, yang warna kuning apa, yang merah apa, dan yang pink apa. Sebutkan nanti ada di situ ya soal-soalnya. Terus ke materi maternitas. Perdarahan postpartum ya. Sini ada dokumennya ya, dokumentasinya untuk swabnya. Tapi di sini masih menggunakan NICNOC ya. Kalau sekarang kalau nggak salah ada SDKI ya, Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia. Tapi teman-teman lihat saja nanti di searching masing-masing diagnosa keperawatan sesuai dengan SDKI-nya. Nah, sistem reproduksi. Involusi uteri terjadi setelah melahirkan. Tinggi fundus uteri adalah 2 jari di bawah pusat, 1 sampai dengan 3 hari TFU, 3 jari di bawah pusat. 3 sampai 7 hari TFU, 1 jari di atas simfisis, lebih dari 9 hari TPU tidak teraba. Lokea adalah cairan sekret yang berasal dari vakum uteri dan vagina dalam masa nifas. Ini macam-macam lokea ya, berdasarkan jumlah dan warnanya. Salah satu soal yang keluar di tahun kemarin. Lokea rubra 1-3 hari berwarna merah dan hitam. Terdiri dari sel desidua, vernix caseosa, rambut lanugo, sisa meconium, dan sisa darah. Lokea sanguinolenta 3-7 hari berwarna putih campur merah kecoklatan. Lokea serosa 7-14 hari berwarna kekuningan, dan Lokea alba setelah hari ke-14 berwarna putih. Itu macam-macam Lokea ya. Langsung saja ke latihan soal tentang maternitas edukasi ya teman-teman. Sebutkan metode edukasi yang cocok untuk perorangan. A. Wawancara. B. Simulasi. C. Snowball. D. Curah pendapat. Atau E. Brainstorming. Kalau untuk yang perorangan, jawaban yang tepat adalah A ya, wawancara. Karena wawancara langsung kepada kliennya untuk menggali lebih dalam lagi. Terus yang kedua, latihan soalnya, perawat akan mengadakan kunjungan ke rumah warga yang salah satunya terkena penyakit TBC. Metode edukasi apa yang akan dilakukan oleh perawat tersebut? Jadi perawat itu mengunjungi rumah warga yang ada pasien TBC. Metode edukasi apa ya yang dilakukan perawat tersebut? Wawancarakah, simulasi, ceramah, seminar, atau bimbingan? Dan jawaban yang paling tepat adalah B ya, simulasi ya. Karena kan ini kita kunjungan ke rumah warga ya. Kemungkinan ada bapaknya, kakaknya, dan sanak saudaranya. Jadi kita harus melakukan simulasi untuk memberikan edukasi kepada orang yang memang sudah terkena penyakit TBC. Ada luka ya. Proses penyembuhan luka dibagi fase. Di antaranya A. Fase maturasi, B. Fase kontraksi, C. Fase intruksi, D. Fase konsolidasi, atau E. Fase konjungsi.
Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah A ya, maturasi. Adanya fase inflamasi, fase proliferasi atau epitelisasi, dan fase maturasi atau remodeling. Warna klinis luka Slough adalah A. merah, B. kuning, C. hijau, D. putih, atau E. hitam. Dan yang tepat adalah B ya, kuning. Slough itu kuning, nekrotik itu hitam, granulasi itu merah, dan epitel itu warna pink ya, atau merah muda. Warna dari Lochia rubra adalah A. merah kekuningan, B. kuning kehitaman, C. hijau keputihan, D. putih kemerahan, atau E. merah kehitaman. Lochia rubra ya. Jawaban yang paling tepat adalah E. merah kehitaman ya. Lochia rubra itu 1-3 hari berwarna merah dan hitam ya. Terdiri dari sel desi 2, vernix caseosa, rambut lanugo, sisa meconium, dan sisa darah. Jadi yang tepat adalah hitam ya, merah kehitaman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya informasi tentang pembahasan ini. Semoga teman-teman lulus ujian P3K-nya tahun ini ya. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Diners, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.